Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai panduan penggunaan aplikasi, di mana di sini kami telah membuat aplikasi dengan judul Atomica. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mendownload aplikasinya dengan cara mengakses link G Drive yang sudah dibagikan oleh pembuat aplikasi. Jadi kita semua bisa mengakses atau mendownload aplikasi ini dengan cara mengakses link G Drive tersebut. Nah, apabila sudah kita install aplikasinya, langsung saja kita buka. Nah, aplikasi yang kami buat ini dari kelompok 2 ini mengusung tema laut dengan perpaduan warna biru yang menyesuaikan dengan tema kami. Kemudian di dalam aplikasi ini kami dari kelompok 2 juga sudah memasukkan materi atau sudah mempersiapkan materi dengan materinya sistem periodik unsur atau SPU. Nah, dengan tujuan kami dari kelompok 2 ini membuat aplikasi ini yaitu untuk memudahkan para siswa nanti untuk memahami materi sistem periodik unsur, khususnya yaitu golongan utama dari golongan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Nah, dengan adanya aplikasi ini juga kami mengharapkan memberikan pengalaman belajar yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami bagi siswa nantinya dalam memahami sistem periodik unsur. Apabila kita sudah menginstal aplikasinya, pada halaman pertama ini terdapat logo dengan background jangkar, kemudian ada tombol start. Nah, untuk memulai aplikasinya, kita klik tombol start. Apabila kita mengeklik tombol startnya, maka kita akan diarahkan ke menu utamanya yang berisi tentang KD, bahan ajar, video pembelajaran, latihan soal, dan di pojok kiri bawah ini terdapat tanda panah yang bisa mengarahkan kita untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, apabila kita klik salah satu dari menu ini, maka kita akan mengarahkan ke menu tersebut. Contohnya, kita di sini akan mengeklik KD, maka kita akan diarahkan ke KD mengenai sistem periodik unsur, yaitu KD-nya 3.4 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Kemudian 4.4 menalar kemiripan keperiodikan sifat unsur berdasarkan sifat data sifat-sifat periodik unsur. Nah, di tombol di bawah kiri pojok ini juga terdapat tombol panah yang bisa mengarahkan kita kembali ke menu utama. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu ke bahan ajar. Nah, di bahan ajar ini terdapat materi inti mengenai sistem periodik unsur, di mana ada materi dasar, kemudian ada penjelasan dari golongan 1 sampai golongan ke-8. Kemudian di pojok kiri bawah ini terdapat
tombol menu yang dapat mengarahkan kita ke menu atau ke halaman sebelumnya. Nah, apabila kita klik materi dasar ini, nah, maka di sini kita akan diarahkan mengenai penjelasan tentang konfigurasi elektron, kemudian ada aturan Aufbau, kemudian ada penjelasan mengenai prinsip larangan Pauli, ada penjelasan mengenai aturan Hund, kemudian ada hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Di sini juga terdapat penjelasan yang cukup lengkap mengenai sistem periodik unsur. Dapat kita lihat bersama-sama. Nah, di bawahnya terdapat tombol panah lagi yang dapat mengarahkan kita kembali ke halaman sebelumnya atau kembali lagi ke bahan ajarnya. Nah, lalu kita lanjut ke materi bahan ajar selanjutnya, yaitu tentang golongan 1. Nah, di golongan 1 ini menjelaskan mengenai golongan 1, yaitu tentang sifat-sifatnya, kemudian kegunaan golongan 1, kelimpahan golongan 1, kemudian sifat kimia golongan 1. Nah, di bawah pojok kiri ini juga terdapat tombol tanda panah yang mengarahkan kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, golongan 2A. Di sini juga sama seperti golongan 1 sebelumnya. Sama juga di bawahnya terdapat tanda panah yang dapat mengarahkan kita ke halaman sebelumnya. Begitu juga untuk golongan 3. Sama juga seperti golongan sebelumnya, dan terdapat tanda panah yang mengarahkan kita kembali ke halaman sebelumnya. Begitu terus sampai golongan ke-8. Jadi semua cakupan materinya hampir sama. Sampai ke golongan 8. Nah, begitu juga untuk golongan 8A, ada sifat-sifatnya, sifat fisik, sifat kimia, kelimpahan golongan 8, serta kegunaan golongan 8. Dan terdapat tanda panah di sebelah pojok kiri bawah juga untuk mengarahkan ke bahan ajar atau ke halaman sebelumnya. Nah, apabila sudah memahami mengenai bahan ajar ini mulai dari golongan 1 sampai golongan 8 ini, maka kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai video pembelajaran. Nah, untuk lanjut ke video pembelajaran ini, maka kita harus kembali ke menu awalnya lagi, yaitu dengan cara mengeklik tombol menu ini yang ada di pojok kiri bawah. Nah, kemudian di sini ada video pembelajaran. Kita klik saja video pembelajarannya. Nah, di sini kami dari kelompok 2 sudah mencantumkan video pembelajaran yang sudah kami cantumkan dalam link di sini. Jadi apabila siswa-siswi nanti ingin mengakses videonya, tinggal diklik saja link tautan video ini. Di sini kami tidak hanya menampilkan satu video,
tetapi juga dua video, yaitu dengan cara mengeklik tombol tanda panah yang berada di kanan pojok bawah ini. Nah, ini juga merupakan video pembelajaran yang sudah kami cantumkan dan sudah kami pilih dari kelompok 2 ini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu utama dengan cara mengeklik tombol di bawah pojok kiri ini, tombol panah ini. Kemudian apabila siswa-siswinya sudah membaca mengenai bahan ajar tadi dari golongan 1 sampai golongan 8, kemudian sudah melihat atau sudah mencermati bahan ajar video pembelajaran yang sudah kami cantumkan ini, selanjutnya siswa-siswi ini akan diarahkan ke latihan soal yang sudah kami siapkan yang ada di menu utama. Lalu maka kita di sini akan kembali lagi ke menu utamanya. Di sini kami sudah menyiapkan latihan soal untuk menguji apakah siswa-siswi tersebut sudah memahami bahan ajar maupun video pembelajaran yang sudah kami persiapkan. Nah, langsung saja kita klik latihan soalnya. Nah, di sini di latihan soalnya ini ada menu, ada tombol menu, kemudian ada tombol tanda panah di pojok kanan ini yang berfungsi untuk lanjut ke soal sebelumnya. Jadi nanti apabila siswa-siswinya ini kesulitan untuk menjawab nomor, misalnya siswa-siswinya kesulitan menjawab nomor soal 1, maka bisa langsung next ke soal selanjutnya. Seperti ini. Nah, kemudian bisa kembali lagi ke soal sebelumnya dengan cara mengeklik tombol di pojok kiri bawah ini, tanda panah ini. Seperti ini. Begitu juga untuk nomor-nomor seterusnya. Bisa next ke nomor selanjutnya dan bisa kembali lagi ke nomor sebelumnya. Nah, di sini kami sudah menyiapkan 10 soal mengenai SPU dari materi-materi yang sudah kami cantumkan sebelumnya. Nah, di sini juga, di soal ini juga kami sudah mempersiapkan skor akhir. Jadi nanti siswa-siswinya ini bisa mengetahui skor yang didapat dari menjawab soal ini. Nah, di sini akan saya contohkan. Di sini saya akan menjawab secara acak saja untuk mengunci penilaian akhirnya. Nah, di sini juga ada semacam reaksi. Apabila siswa-siswinya ini menjawab salah, maka akan ada reaksi salahnya. Kemudian apabila menjawab benar, maka reaksinya akan seperti ini. Nah, begitu seterusnya sampai ke nomor 10. Nah, di sini ada hasil skor yang kita kerjakan tadi. Jadi siswa-siswinya ini bisa melihat skor yang mereka sudah kerjakan
dari soal latihan tersebut. Nah, di sini juga ada menu utama yang dapat mengarahkan kita kembali ke menu sebelumnya. Kita klik. Nah, dengan mengikuti panduan ini, kami harapkan dapat memanfaatkan aplikasi Atomika ini secara optimal. Jadi dapat memudahkan siswa-siswi ataupun pengguna aplikasi ini dapat lebih mudah dalam menggunakan aplikasi Atomika yang sudah kami buat dari kelompok 2 ini. Mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.